Hello friends, jumpa lagi di Brilian Excel. Pada kesempatan ini teman-teman, saya hendak berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita mengambil sebagian karakter teks atau sebagian karakter angka ya di Microsoft Excel. Oke teman-teman, jadi di depan teman-teman ini saya sudah siapkan contoh data yang sederhana ya teman-teman. Jadi di mana ada 5 contoh soal di sini dan ada hasil 1 dan hasil 2 ya teman-teman. Jadi hasil 1 akan mengambil angka bagian kanan ya seperti ini. Hasil 2 akan mengambil teks bagian kiri seperti ini teman-teman. Jadi contoh soal 1 itu di antara teks dan angka itu ada garis tegak berdiri ya, tegak lurus. Contoh soal 2 itu ada garis miring di antara teks dan angka ya. Contoh 3 ada garis datar di antara teks dan angka. Pada contoh soal nomor 4 ya, di antara teks dan angka ini hanya ada spasi, teman-teman ya, tidak ada apa-apa. Pada contoh soal nomor 5 ini di antara teks dan angka ada angka 0 seperti ini. Nah, oke teman-teman. Jadi teman-teman sebetulnya mudah ya atau gampang. Teman-teman bisa melakukan ini dengan cara manual juga bisa ya. Teman-teman bisa mengetik di sini misalkan Brilian ya, Brilian, atau di sebelah kanan hasil 2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah bisa teman-teman ya, teman-teman bisa lakukan ini secara manual. Namun dalam kondisi ini misalkan teman-teman menghadapi data yang banyak gitu kan, misalkan ada ratusan atau ribuan, lebih banyak dari ini gitu kan. Jadi kalau teman-teman melakukan secara manual, nah ini teman-teman pasti akan capek gitu ya. Terus capek, terus kedua secara proses kerja waktunya akan lebih lama. Jadi durasi kerja teman-teman akan lebih lama dan bahkan bisa terjadi error di situ kalau sudah kebanyakan diketik-ketik secara manual ya. Oke, jadi pada kesempatan ini teman-teman saya akan gunakan formula atau fungsi atau rumus. Jadi ada 5 rumus yang akan saya gunakan ya, yang saya akan gabungkan. Jadi yang pertama adalah trim, kedua adalah right, ketiga adalah substitute, keempat adalah wrap, dan kelima adalah len ya teman-teman. Jadi di right tadi itu bisa jadi kita akan memakai left ya teman-teman. Jadi saya anggap satu aja karena perbedaannya hanya kita akan gonta-ganti di hasil 1 dan hasil 2. Oke teman-teman ya, disimak aja, langsung aja kita ikuti caranya. Oke, pada sel C3 sini saya akan ketik rumusnya ya teman-teman, sama dengan trim buka kurung, kemudian kita ketik right ya. Jadi karena di hasil 1 ini kita akan mengambil angka bagian kanan ya, jadi kita memakai right. Right itu bagian kanan ya, sebelah kanan gitu kan. Kemudian kita buka kurung lagi, kemudian kita masukin rumus substitute ya, substitute. Kemudian kita buka kurung lagi, oke. Kemudian kita pergi ke sel B3 ya, seperti ini. Oke. Kemudian lanjut kita titik koma. Kalau di laptop teman-teman muncul koma, pakai koma sama saja. Teman-teman bisa lihat pada sintaks yang muncul di sini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita beri tanda petik 2 di atas 1 kali. Oke. Kemudian karena di sini garis tegak berdiri ya, jadi kita masukin garis tegak berdirinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi tanda petik 2 di atas 1 kali. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita tambahkan lagi dengan rumus wrap. Kemudian kita buka kurung lagi. Oke, kemudian kita masukin tanda petik 2 di atas 1 kali. Oke. Spasi 1 kali. Kemudian tanda petik 2 lagi 1 kali di atas. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita masukin rumus selanjutnya adalah rumus len. Ya, kemudian kita buka kurung lagi. Kemudian kita pergi lagi ke sel B3 ya. Oke, B3 ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian kita tutup kurung 3 kali ya teman-teman, 1, 2, 3. Oke, kemudian kita titik koma. Kemudian kita masukin lagi len, sekali lagi rumus len. Oke, kemudian kita buka kurung. Kemudian kita pergi lagi ke sel B3. Kemudian kita tutup kurung seperti ini dan kita akan enter ya.
Nah, seperti ini. Oke, jadi sebelum saya akan mengcopy paste ke bawah, saya akan jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung melihat di sini ya, rumusnya seperti ini. Jadi tadi sempat tertutup karena formula rumusnya terlalu panjang. Jadi jangan lupa fokus kita ke sel B3 ini ya, yang akan kita cari seperti ini. Oke teman-teman. Nah, saya akan copy dan saya akan paste ke bawah ya. Contoh 2 ya. Nah, ini belum memberikan hasil teman-teman. Jadi caranya di sini kan garis tegak lurus ya teman-teman ya. Perhatikan di sini. Sedangkan untuk di contoh soal nomor 2 ini garis miring ya. Jadi pada rumus formula di sini di sesudah B4 ya, sebelum rep ini ada garis datar. Ini ada garis berdiri tegak lurus. Ini kita ganti dengan garis miring ya teman-teman, cuma ganti aja garis miring ya. Garis miring, oke. Seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Oke, kita copy lagi, kita paste lagi ke bawah. Kemudian untuk di contoh soal 3 ini garis datar ya. Jadi kita ganti juga di tempat yang sama, tapi kita ganti garis datar ya. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita copy lagi, kita paste lagi ke bawah. Kita ganti lagi. Oke, karena di sini tidak ada tanda apa-apa, cuma spasi. Jadi garis datar ini kita hapus ya. Kita hapus, kemudian kita spasi satu kali ya spasinya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita copy dan kita paste lagi ke bawah. Kemudian di tempat yang sama tadi juga kita masukin angka 0 ya. Karena di contoh soal nomor 5 ini adalah 0. Kita masukin 0 ya. Oke, kita hapus dulu spasinya. Kita masukin angka 0. Oke, kemudian kita enter ya. Oke teman-teman. Mantap ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke hasil 2 ya teman-teman. Saya akan copy rumusnya ini ke kanan ya, seperti ini. Oke, kemudian saya akan ganti dulu selnya karena ini sudah bergeser. Ini C3 nya saya ganti B3. Kemudian ini juga saya ganti B3. Kemudian ini juga saya ganti B3. Oke teman-teman. Nah, ini masih membawa formula yang tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk mengambil untuk mengambil teks di bagian kiri teman-teman ya, kita akan menggantinya cuma satu rumus saja teman-teman. Jadi kalau tadi kita mengambil angka di sebelah kanan ya, bagian kanannya kita menggunakan right di sini teman-teman ya. Kita pakai right ya. Namun untuk di hasil 2 kita mengambil teks bagian kiri, kita tidak perlu merubah banyak rumusnya. Kita hanya cukup mengganti bagian right di sini, rumusnya kita ganti jadi left. Oke, saya ganti ya, left. Oke, kita pakai left. Jadi left itu kita mengambil teks bagian kiri ya. Oke, kemudian saya akan enter ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan copy dan paste. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya, garis miring. Kita ganti. Oke, kita copy lagi, kita paste lagi. Kita ganti seperti di hasil 1 tadi teman-teman. Garis datar. Kemudian ini juga cuma ganti jadi spasi. Oke, ini juga diganti jadi 0. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman langsung bisa melihat ini cara yang sangat bagus dan sangat jitu ya teman-teman ya. Kenapa saya buat ada 5 contoh soal ya. Jadi ketika teman-teman memiliki nanti kasus data mungkin cuman ada garis tegak lurus, namun datanya ada banyak gitu kan. Jadi tidak perlu juga teman-teman merubah garis miring, garis datar, spasi dan 0 ini. Jadi tergantung kondisi data teman-teman gitu kan. Jadi misalkan cuman ada garis tegak lurus ke atas ini. Nah, teman-teman tinggal bikin satu rumus saja di atas ini seperti ini, lalu copy paste ke semua datanya. Kalau menghadapi kasus seperti contoh soal 2, nah bisa seperti ini, gunakan cara yang tadi. Begitu juga contoh soal 3, contoh soal 4 dan contoh soal 5 seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share.